Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, Nanda? Sehat? Masih semangat belajarnya? Masih? Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita mengenai kerajinan tentang perencanaan kewirausahaan, kerajinan yang dipasarkan pada pasar lokal. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai materi yang ini tentang kegiatan-kegiatan perencanaan yang dilakukan. Yang pertama kegiatannya adalah menganalisis ide dan gagasan usaha, khususnya usaha kerajinan yang dipasarkan pada pasar lokal. Nah, sekarang kegiatan yang kedua di dalam sebuah perencanaan yaitu analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha ini kita kenal dengan analisis SWOT. Tahu SWOT? Yaitu analisis di mana yang dianalisis di sana dilihat dari segi kuantitas barang, baik dia keunggulannya, kelemahannya, kemudian peluang usahanya, sampai nanti ancaman dari produk yang kita buat itu sendiri. Nah, S yaitu strength atau kekuatan atau keunggulan atau keunikan dari produk yang kita buat. Dalam sebuah produk di situ harus ada dia salah satu keunikan ataupun unsur lebihnya dibanding dengan produk orang lain. Kalau ada dia keunikan ataupun keunggulan produk kita, maka akan ada dia sebuah persaingan dengan produk-produk orang lain. Kemudian yang kedua adalah weakness, unsur kelemahan. Nah, unsur kelemahan ini adalah unsur-unsur yang sangat signifikan sekali, unsur yang sangat lemah sekali dibanding dengan produk orang lain. Kalau ada unsur lemah dari produk yang kita buat, maka akan ada dia nanti di sini unsur kerugian. Maka peluang usaha kita akan lebih down atau mundur dibanding dengan produk orang lain. Kemudian yang ketiga ada dia analisis apa yang ketiga? Atau opportunity, yaitu peluang usaha. Nah, peluang usaha ini muncul diakibatkan tadi adanya dia keunikan dari produk yang kau buat. Kalau ada dia keunikannya ataupun ciri khas dari produkmu, maka peluang pasarnya pun akan ada. Nah, yang terakhir adalah ancaman atau threat. Nah, ancaman ini datangnya dari kelemahan yang tadi. Kalau kelemahan itu tidak bisa kau tutupi dengan sebuah keunggulan atau keunikan, maka ancaman-ancaman dari produk yang kau buat itu akan lebih banyak. Salah satunya apa? Banyaknya pesaing. Yang kedua apa? Kualitas barangmu. Yang ketiga apa ancamannya? Harga produkmu tidak sebanding dengan harga pasaran. Nah, itu dia kegiatan perencanaan yang kedua. Nah, masuk kita ke perencanaan yang ketiga, yaitu sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung ini ada dia sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Atau kita kenal dengan sebutan 6M tambah 1I. Apa 6M tambah 1I? Dimulai dari orangnya, yaitu man. Man bisa aja dia nanti orang yang melakukan usaha atau orang yang memodali usahamu. Kemudian man yang kedua adalah orang yang membuat produksinya. Yang ketiga adalah orang yang akan memasarkan produksi. Dan yang keempat adalah orang yang akan membeli produk yang kau buat atau disebut dengan konsumen. Kemudian M yang kedua adalah money, yaitu biaya. Biaya di sini bisa kau tetapkan mulai dari awal pembuatan perencanaan kegiatan. Ada dia nanti biaya tetapnya, ada biaya tidak tetap, atau nanti disebut dengan variable cost. Kemudian yang ketiga ada dia nanti disebut dengan material atau bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan sebuah produksi. Contohnya produksi apa yang saat sekarang ini dibutuhkan, yaitu produksi masker. Ini kembali ke M yang ketiga, yaitu material. Material di sini ada dia berupa bahan-bahan kain. Bisa nanti kainnya yang sisa-sisa dari pakaianmu bisa aja kau beli secara langsung di toko. Kalau dia nanti kebutuhan produknya makin banyak. Tapi kalau cuma produknya cuma satu, cuma untukmu, maka ambillah kain kerja biar nanti ada dia manfaat dari kain sisa yang kau gunakan. Kemudian yang keempat adalah M. Yang keempat yaitu metode, yaitu cara-cara pembuatan.
cara-cara pembuatannya, tengok dia maskernya. Ini lebih mudah dia pembuatannya. Kau bentuk polanya, boleh dia yang bulat, boleh segi 4 atau model yang lainnya. Kemudian buat dia talinya, satukan antara yang segi 4 ini dengan tali. Nah, bisa kau tengok nanti di internet, di YouTube, bagaimana dia cara-cara pembuatan untuk pembuatan sebuah masker yang bisa kau pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dah, kemudian M yang kelima yaitu mesin. Alat-alat apa yang digunakan sehingga nanti ada produk yang dihasilkan? Kita contohkan di masker, alat-alat yang digunakan itu yang pertama ada mesin jahit. Boleh nanti mesinnya yang modern, boleh yang manual. Kemudian ada dia jarum. Kemudian ada apa lagi alatnya? Gunting. Kalau membentuk pola bisa nanti bantuan pensil, bantuan roll ataupun bantuan yang lainnya. Dah, yang keenam ada M-nya yaitu market. Proses pemasaran. Kalau sudah lengkap dia bahannya, mesinnya, dan metode pembuatannya, maka yang berlaku di sini M yang keenam yaitu market, pemasaran. Market di sini harus disesuaikan dengan strategi pemasaran yang kita kenal dengan istilah ada 4P dan ada 4C. 4P itu maksudnya berlaku untuk orang yang membuat produk dan 4C yaitu berlaku untuk orang yang membeli produk. Strategi 4P dan 4C ini harus disesuaikan dengan pasaran. Kalau tidak disesuaikan dengan pasaran, maka 4P, 4C tidak akan pas sesuai dengan pasaran yang ditetapkan, sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian ada yang tambahkan tadi 6M, ada 1I. I-nya ini kalau nggak dihubungkan dengan proses pemasaran tidak akan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan, yaitu informasi. Informasi ini bisa kau dapatkan baik dia melalui media online, media massa, kemudian offline. Nah, yang sekarang yang paling modern digunakan adalah media online. Nah, tengok dia disesuaikan dengan orang yang membeli produkmu, disesuaikan dengan konsumenmu. Kalau konsumennya adalah orang pelajar atau dewasa, mungkin bisa dia menggunakan yang online. Tapi kalau dia ibu-ibu yang sudah tua, mungkin dia masih menggunakan yang offline, yaitu bisa berita, surat kabar, bisa media massa, bisa baliho, ataupun banyak lagi jenis yang lain. Disesuaikan dia dengan konsumen. Ya, bisa dipahami? Ya. Kemudian kegiatan perencanaan yang keempat yaitu aspek produksi. Ya, minggu depan masih bisa kita lanjutkan dengan perencanaan yang keempat. Ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima. Kalau ada pertanyaan, boleh kau tanggapi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.